Oke, video ini mungkin sederhana, tapi akan sangat membantu teman-teman sekalian yang tentu sedang bersiap-siap atau mendaftar atau melamar di SSCHSN ini ya. Jadi teman-teman perhatikan baik-baik. Jadi di sini ada beberapa fitur sebenarnya yang teman-teman jarang sekali ketahui. Ya, di mana teman-teman pada fitur SSCHSN ini sebenarnya sudah cukup lengkap untuk teman-teman yang mungkin mengalami kebingungan atau ingin mendapatkan informasi yang lebih lanjut. Berawal dari portal ini, ya teman-teman bisa lihat di sini ada menu buku petunjuk dan lowongan. Nah, terkait dengan lowongan ini kita kemarin sudah bahas di video sebelumnya. Bagi teman-teman yang belum nyimak, silahkan disimak terlebih dahulu ya, biar tidak berpanjang-panjang ya. Nah, buku petunjuk ini ketika teman-teman klik pasti nanti akan ditampilkan pada file-file petunjuk yang teman-teman bisa pahami baik-baik terlebih dahulu sebelum mendaftar agar tidak keliru nantinya teman-teman ya. Nah, di sini ada file PDF, nanti teman-teman bisa langsung download ya file semuanya ini. Yang akan sangat membantu pokoknya teman-teman ya. Nah, ini contohnya satu file ya berkait dengan panduan. Nah, adapun yang lain kita back dulu. Yang tidak kalah menarik, tidak kalah penting ya teman-teman sekalian, yaitu ada di sini ada alur teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman klik ada alur di sini, itu nanti akan mengarahkan alur ya teman-teman. Ada 3 jenis. Yang pertama adalah tenaga teknis, lalu kesehatan, dan guru. Jadi ketika P3K ini atau seleksi rekrutmen ini berbeda-beda teman ya. Berbeda-beda berkaitan dengan secara teknis untuk pendaftaran dan seleksi. Dan tentu perbedaannya ya sudah sangat mendasar, sudah sangat jelas ya. Kalau P3K guru saat ini sudah selesai untuk pendaftaran, ya tinggal lanjut untuk tahapan berikut. Ya tenaga kesehatan ini bahkan sudah tes ya. Dan untuk tenaga teknis sekarang masih bisa daftar sampai nanti di 3 Januari teman-teman ya. Itu perhatikan baik-baik. Lalu untuk buat akun ini bagi teman-teman yang baru mau mendaftar ya, buat akun dan FAQ ini ya untuk pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan. Nah, di sini ada 3 bagian, ada teknis, guru, nakes. Nah, teman-teman nanti tinggal dipilih, misalkan teman-teman formasi teknis, tinggal diklik. Nah, nanti di sini pasti ada menu-menu, ya garis-garis besar, ya pertanyaan yang sering ditanyakan. Misalkan tentang e-materai, ya. Nah, ini ya, jadi kan e-materai ini juga sudah dijelaskan detail, ya kemudian masa sanggah, login, dokumen, pencetakan kartu, perbaikan data, syarat daftar, dan pendaftaran ini semuanya sudah cukup lengkap teman-teman ya. Nah, lalu berikutnya ada lagi helpdesk di sini teman-teman ya. Helpdesk ini ya jadi cara teman-teman untuk menghubungi admin pusat ya. Untuk menghubungi admin pusat bila mana teman-teman ada masalah atau ada hal yang ingin diadukan di sini ya. Nah, misalkan ada masalah mungkin berkas yang salah upload dan lain sebagainya ya. Nah, di sini juga ada panduannya teman-teman ya. Untuk panduan berkaitan dengan helpdesk ini ya. Jadi untuk helpdesk ini juga ada panduan. Nah, ini bisa lihat teman-teman ya. Nah, jadi di helpdesk ini ya teman-teman ada untuk data diri, password, ya data tidak ditemukan, pengecekan P3K ya, pengaduan instansi, ya, cek status pengaduan. Ini sebenarnya sudah ada panduan juga teman-teman. Kalau mungkin teman-teman kesulitan, boleh ditanyakan di komentar, nanti kita bantu untuk menjawabnya teman-teman ya. Jangan khawatir ya, pasti kita bantu teman-teman sahabat semua ya. Oke, kita bisa kembali lagi ke portal utama lagi. Nah, ini helpdesk dan info lowongan. Ini juga sudah kita bahas teman-teman kemarin ya. Berkaitan dengan simulasi ya. Jadi teman-teman sebelum mendaftar, sebenarnya juga bisa melakukan simulasi terlebih dahulu. Jadi ya simulasi ya berkaitan dengan pendidikan teman-teman, formasinya apa ya. Jadi bisa terarah dengan tepat nanti ya. Nah, berkaitan dengan jurusan atau prodi teman-teman itu sebenarnya masuk atau tidak ya. Bisa dipilih di sini. Nah, ada juga layanan informasi ya periode pendaftaran ini untuk mengecek ya secara keseluruhan instansi teman-teman ya. Secara instansi Indonesia yang menyelenggarakan saat ini ya. Dan juga untuk info instansi ini adalah info-info berkaitan dengan media sosial ya, website, kemudian pusat bantuan media sosial dan helpdesk dari setiap kementerian atau setiap
instansi ya penyelenggara khususnya dalam proses rekrutmen P3K ini teman-teman ya. Ini jadi sudah cukup jelas ya. Dan itu kemudian kita kembali ke beranda lagi. Nah, di sini di beranda ini teman-teman ya, memang lebih formasi tenaga kesehatan dan guru ini lebih ditonjolkan ya. Karena ini formasi yang di awal dulu dimulai dan lebih dianggap urgent begitu, lebih penting ya. Itu dan di bawah ini juga ada ya semacam informasi-informasi tambahan ya, media sosial, PKN dan lain sebagainya nanti teman-teman bisa dicek. Intinya teman-teman kalau pahami hal-hal di bawah menu-menu ini kalau sudah paham pasti tidak ada kesulitan dan terkait dengan cara-cara mendaftar secara lengkap sudah kita bahas pada video sebelumnya atau video berkaitan dengan cara mendaftar. Jadi teman-teman silahkan bisa langsung cek di playlist ini ya, masuk saja ya di alamat ya ini itu garis miring Schoolopedia ini. Nah nanti teman-teman pilih yang playlist. Nah di playlist ini nanti teman-teman akan mendapatkan bagian playlist P3K ya. Di P3K ini walaupun P3K guru ya kita gabungkan di sini ya P3K ini informasi P3K yang sudah kita rekap ya secara keseluruhan ya. Di sini teman-teman bisa dicek ya, mungkin ada informasi-informasi yang bisa membantu teman-teman sekalian ya. Termasuk bagaimana caranya untuk mendaftar ya. Ini juga sudah kita bahas dulu ya, cukup lengkap. Nah, bila mana teman-teman mungkin ada hal yang kurang paham, kurang detail, kurang jelas ya, langsung saja sampaikan pada kami di komentar. Nanti kita pasti akan bantu up ya, bantu untuk menjawab ya. Sekali lagi teman-teman di playlist ini atau nanti kita sematkanlah di deskripsi video ini ya. Nah, teman-teman juga perhatikan baik-baik bahwa pendaftaran ya untuk P3K teknis ini ya itu dibatasi teman-teman ya. Artinya ada waktu yang deadline-nya ya, yaitu sampai kapan ya teman-teman bisa cek ya untuk pendaftarannya yaitu ini ya. Ini sebentar ya di buku petunjuknya untuk jadwalnya ya. Untuk jadwalnya itu juga sudah rilis teman-teman ya. Jadi bagi yang belum mengetahui, nah ini kita kasih ini sepertinya ya jadwalnya ya. Karena banyak sekali teman-teman yang ternyata belum mengerti juga ya. Nah, kita cari di sini. Iya, ini ya. Secara umum ya, teman-teman, untuk pendaftaran itu sampai ini ya 3 Januari ya untuk pengumuman ya pendaftarannya sampai 6 Januari ya ini. Kalau kita lihat pada pengumuman resminya teman-teman ya. Nah, ini jadi teman-teman perhatikan baik-baik ya jangan sampai santai-santai sekarang ya nanti saat waktunya habis ya teman-teman bingung ya. Jadi itu saja ya malam ini mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.